Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa fi dharaini amin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa ilmu yang terkait tentang hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam hal ini ya kita belajar tentang hadis yang dicantumkan atau yang dikumpulkan dengan 40 hadis yang disebut dengan Arba'in Nawawiyah. Yang kita ambil temanya pada hari ini adalah tentang bagaimana motivasi kita agar selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti bisa menambah kehusyuan kita, tambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa in takatsuratiz dzunubu qabilut taubati lima yatubu syadidul iqabi inda qaswatil qulubi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ghafiriz dzambi, yang mana zat yang maha mengampuni akan dosa. Wa intaka suratiz dzunubu, walaupun banyak sekali menumpuk dosa-dosa. Qabili taubati, yang mana maha menerima taubat liman yatubu, bagi hamba yang bertaubat. Syadidil iqabi, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah juga selain menerima taubat, mengampuni dosa, sangat keras dalam mengadab. Inda qaswatil qulubi, yaitu bagi orang-orang yang hatinya keras. Jadi uslub dalam Al-Quran mengajarkan kita akan hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam Al-Quran itu Allah pasti melihatkan bagaimana Allah maha pengasih, Allah maha penyayang kepada hambanya. Namun biasanya berikutnya ditambahkan dengan sifat sebaliknya, antonimnya, lawannya. Itu Allah juga adalah zat yang maha keras dalam mengadab hamba-hambanya yang bermaksiat. Nah, ini pelajaran buat kita dalam melakukan segala aktivitas kita, itu harus balance. Jadi ada pro, ada kontra, ada harapan dan juga ada sesuatu yang kita takutkan. Jadi antara khauf dan roja. Khauf itu rasa takutnya seorang hamba kepada Allah dalam segala aktivitasnya, dia hadirkan Allah sehingga dia masih berharap agar amal ibadahnya itu diterima. Jadi enggak lantas dia udah ibadah meninggalkan begitu aja, dengan pedenya dia sudah kerjakan. Tidak begitu, makanya ada rasa khauf. Nah, khauf berlebihan juga nggak bagus, karena akan menjadikan orang itu senantiasa dia akan terpuruk, dia akan lemes dalam aktivitas yang lainnya. Makanya harus balance. Nah, di sini perlu adanya roja, perlu adanya harapan kita kepada Allah. Tadi Allah maha pengampun, insya Allah Allah ampuni dosa kita. Nah, ketika kita sandingkan dua sifat ini antara khauf dan roja, sebagaimana Allah juga tadi sebutkan bahwasanya Allah maha pengampun dan Allah juga maha keras dalam mengadab. Nah, ini sehingga kita hidup itu akan balance, akan
ya, sinkron antara rasa takut dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berlebihan takutnya dan juga tidak menggampangkan dalam ibadah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jabirul kasiri wa maisirul asiri. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Jabirul kasiri, yang mana Allah yang memberikan penambalan pada yang pecah. Wa maisirul asiri, dan Allah yang memudahkan perkara yang sulit. Wa mufarrijul kurubi, dan Allah yang membuka semua pintu kesulitan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi attala'ahu Allah ta'ala ala asraril ghuyub. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya. Alladzi attala Allahu Ta'ala, yang mana Allah munculkan, Allah naikkan baginda Rasul SAW ala asraril ghuyubi, atas rahasia-rahasia yang tidak terlihat. Wa malakahu zimamad dunya, dan Allah berikan kepada baginda Rasul SAW itu kekuasaan, kendali-kendali dunia wal akhirah, dan juga kendali akhirat. Itu semua ada di baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kehidupan dunia tidak akan berkah kecuali ya akan adanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga akhirat. Surga tidak akan dimasuki ya kecuali dimasuki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Dan ini yang memberikan kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah a'zamu makhlukin wa asyrafu mahbubin sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah baginda Rasul adalah yang paling dahsyatnya, paling agungnya akan kemuliaan daripada seluruh makhluk, dan paling mulianya kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi minasyuruki ilal ghurubi, amin. Dan juga salawat mudah-mudahan teriring kepada keluarganya dan sahabatnya dari ujung timur sampai ujung barat, amin ya rabbal alamin. An Abil Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Diriwayatkan hadis ini dari Imam Abdullah ibnu Abbas. Qala, berkata, kuntu, ada siapa aku, khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, yaitu seketika berada di belakangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Faqala, karena beliau keponakan ya. Faqala, maka berkata baginda Rasul, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil. Karena ghulam itu panggilan kasih sayang ya. Inni u'allimuka, sesungguhnya aku u'allimuka, mengajarkan engkau. Kalimatin, ada beberapa kalimat. Kiranya panggilan kepada anak ini dengan bahasa sapaan yang akrab, padahal baginda Rasul ya itu ya lebih tua daripada Abdullah bin Abbas, sehingga bahasa-bahasanya pun juga seakan-akan bahasa yang akrab dengan sapaannya. Aku mau ngajarin kepada kamu akan beberapa kalimat. Apa itu kalimatnya? Ihfadillaha yahfaduka, ihfadillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jadi beberapa kalimat ini isinya adalah ihfadillah. Yang pertama, jagalah Allah. Yahfaduka, maka Allah akan menjaga engkau. Nanti pembahasannya belakangan ya. Jadi kita bahas matan hadisnya dulu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah. Tajidhu, maka engkau akan mendapatkan Allah. Tujahaka, ada di hadapan. Jadi Allah bagaimana kita hadirkan dalam segala aspek kehidupan kita, maka Allah itu akan terus teriring dengan aktivitas kita, itu selalu ada, dan nyata Allah itu ada di hadapan kita, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'alta fas'alillah, maka jikalau engkau minta dalam segala urusan, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah.
Wa idza sta'anta, dan jikalau minta pertolongan engkau, fasta'in billah, maka minta pertolonganlah dirimu billahi kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, bahwasanya umat, lau ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Seandainya seluruh umat manusia mereka berkumpul ala ayyamfa'uka bi syai'in, mereka berbondong-bondong saling tolong menolong untuk memberikan manfaat kepadamu, pengen kebaikan hadir untukmu, semuanya kira-kira udah satu kampung mereka memberikan nasihat agar orang itu berbuat baik, bagaimana caranya? Maka kata Allah, kata baginda Rasul, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Maka tidak akan berpengaruh manfaat itu kepadamu illa bi syai'in, kecuali yang bermanfaat adalah sesuatu qad kataballahu laka, yang mana Allah sudah gariskan, Allah sudah takdirkan kepadamu. Jadi kalau ada orang misalkan bicara hidayah, ya, udah kita bilangin, RT bilangin, RW bilangin, Kiai bilangin akan hal mungkin maksiat yang dilakukan atau kemungkaran yang dilakukan, maka itu tidak akan mempengaruhi dia berubah kecuali hanya sedikit. Nah sedikit itu pun juga sudah tertulis pada Lauhil Mahfuz. Nah, artinya apapun upaya kita merubah seseorang untuk berbuat baik, itu tidak lepas daripada takdir yang Allah sudah tuliskan kepadanya. Seperti itu, ya. Nah nanti kita akan bahas dari segi tauhidnya. Wa in ijtama'at ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Dan seandainya sebaliknya, jikalau umat berkumpul semuanya ala ayyadurruka bi syai'in, pengen memberikan bahaya kepadamu, ingin menghancurkanmu, kira-kira begitu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, maka niscaya tidak akan memberikan efek pengaruh buruk illa kepadamu, ya illa bisyai'in, kecuali sedikit, kan kata Allah 'alaika, yang sudah Allah tetapkan, tuliskan kepadamu. Jadi kalau kita misalkan, ya kalau sekarang gampangnya begini, ya misalkan kita milih dalam hal ini yang kita dalam pengaruhnya itu presiden, sama ya. Semua misalkan sepakat nggak milih atau nggak mau dengan presiden ini misalkan. Nah itu tidak akan berpengaruh sama sekali, karena yang dituliskan dia jadi presiden kita, bagaimanapun caranya. Terus sebaliknya RT juga sama, kita ibarat udah nggak milih ini RT, tapi RT tetap jadi. Nah itu sudah ditentukan bahwasanya ini bakal jadi. Nah, maka dalam hal ini apapun usaha ikhtiar kita itu hanya sebatas di luar syariat secara zahir. Nah maka dalamannya, hakikatnya itu adalah Allah yang memberikan pengaruh dalam baik dan buruknya seseorang. Rufiatil aqlamu wa jaffatis suf. Rufiatil aqlam, sudah tertulis itu pena, wa jaffatis suf, dan udah kering itu lembaran-lembaran. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan kepadanya hadis ini Imam At-Tirmidzi. Nah, ini hadis dalam hal tauhid kita kepada Allah, itu tentang iradah, kehendak. Manusia hanya sebatas apa yang dia ikhtiarkan, pengen ini, pengen itu. Tapi pada hakikatnya, nyatanya, finishnya, akhirnya ketentuan itu semua adalah tidak lepas daripada takdir yang Allah telah berikan. Nah apapun yang sudah dia jalani dengan usahanya dia, akhir itu adalah hasil yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menurut kita. Nah, menurut Allah. Nah, maka kata ya, baginda Rasul, rufiatil aqlam, pena udah diangkat,
kertas udah diterbitin kira-kira. Nah, artinya tulisan-tulisan yang sudah termaktub dan lembaran-lembaran yang sudah tersusun itu tinggal menjalankan apa yang sudah tertulis di situ, semua kehidupan manusia. Artinya sesuai prosedural. Nah, prosedural inilah yang nulis adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala hadisun hasan, dan hadis ini adalah hadis hasan. Jadi riwayat hadis hasan itu kalau urutannya kedua setelah hadis sahih. Jadi hadis sahih baru hadis hasan. Baru yang paling lemah adalah hadis dhaif ya. Jadi hadis hasan ini ibarat kalau syarat dan ketentuannya dari perawinya dia ada sedikit kekurangan. Nah, sedikit kekurangan ini bisa menjadikan status hadisnya itu hasan. Sebetulnya dia statusnya sahih, benar itu dari Rasul. Cuman ada cacat sedikit. Jadi kalau kita yang paling sulit dalam perawi hadis itu, orang itu harus hafal, nggak bisa dia itu dalam menyampaikan kalimat banyak yang hilang atau sedikit aja yang hilang. Contoh misalkan kita ngaji sekarang, kita ngaji nanti kalau yang direkam sama kamera sama yang kita dengar kira-kira itu nggak boleh beda. Nah, habis ini ditanya sama keluarga kita, sama bini, ya, misalkan sama anak, Mbak, tadi ngaji tentang apa? Tentang ini, pokoknya intinya ini gitu. Isinya kayak gimana? Nggak tahu. Nah, itu kalau yang model begitu udah doib aja. Berarti perawi kita ngeriwayatin ke istri kita itu lemah. Tapi kalau Hasan dia sebutin semua, oh tadi pertama pembukaannya tentang ini, kemudian hadisnya ini, kemudian ditambahin ini. Nah, hanya kelewatan dikit. Nah, begitu dicek sama anaknya tuh ada misalkan rekamannya di YouTube misalkan. Nah, dilihat, oh iya, cuma beda Pak. Bapak tadi nyebutin kurang ini. Nah, itu hasan. Tapi kalau sahih itu dari depan sampai belakang, dibalik lagi dari belakang ke depan itu nggak berubah. Nah, itu. Jadi sebetulnya yang menjadikan hadis itu statusnya sahih dan juga statusnya hasan adalah tergantung dari perawinya, orang yang menyampaikan, misalkan sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiin terus sampai kita. Nah, kalau kita ini dalam hal ibarat makanan, kita udah siap saji nih, tinggal makan doang. Tapi kalau dari zaman Rasul itu udah ibaratnya prosesnya dari bahan, jadi bahan kemudian bisa berubah menjadi siap santap, itu dipilah-pilih sama perawi. Jadi hadis itu banyak, ibarat semua kehidupan Rasul dari beliau mulai diangkat jadi nabi sampai meninggal, itu semua perbuatan Rasul, ucapan Rasul, ikrarnya Rasul, pernyataan Rasul itu menjadi sebuah hukum. Nah, ini maka yang menjadikan status adalah bagaimana si perawi itu meriwayatkan hadis tersebut. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan dalam riwayat versi tekstualnya narasi baginda Rasul dari jalur selain Imam Tirmidzi itu beda lagi. Isinya sama, kalimatnya beda. Nah, ini tapi mirip-mirip. Riwayat selain Imam Tirmidzi bagaimana redaksinya? Ihfadillah tajidu amamaka. Jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah amamaka, di hadapanmu. Jadi lebih jelas. Kalau tadi kan ihfadillah tajidu tujahaka. Tujahaka diganti amamaka. Jadi kamu jaga Allah, maka kamu akan nemuin Allah itu di depanmu. Artinya apa? Dalam segala aspek dari kegiatan-kegiatan kita hadirin Allah, Allah itu akan ada di hadapan kita tanpa kita sadari. Nah, itu akan terus ya, segala apa yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita hadirkan. Ta'rifu ilallahi firraha'i ya'rifuka fi syiddah. Engkau kenal Allah dalam keadaan senang, maka
Allah akan kenal engkau dalam keadaan sulit. Kita kalau lagi dapat duit banyak, kenal Allah, hebat. Ketika kita lagi dapat rezeki dari Allah, diuji sama Allah dengan kenikmatan, kita kenal Allah, maka ya'rifuka fi syiddah, satu saat kita diuji dengan kesulitan, Allah akan bantu kita, ngenalin kita. Oh, ini dia dulu nih. Waktu lagi senang ingat saya. Nah, begitu saya ngelihat dia lagi kesusahan, saya ibaratnya bantu dia. Nah, itu redaksinya dari selain Imam At-Tirmidzi. Wa'lam annama akhtaka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah bahwasanya apa-apa yang menjadikan dirimu salah, lam yakun liyusibaka, maka tidak akan menjadikan dirimu benar. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang menjadi benar bagimu tidak akan menjadikan salah untukmu. Artinya apa? Segala ketetapan yang baik itu pasti tidak akan meleset dari kita. Kalau bahasa sekarang apa? Bahwasanya rezeki itu nggak tukar. Betul. Hadisnya mana? Ini hadisnya. Jadi rezeki kita itu ya itu. Biar kata kita dari pagi sampai malam keliling nyari rezeki, hasilnya pulang bawa duit segitu. Nah, itu rezeki kita. Karena rezeki bukan hanya nominal uang, tapi sehatnya kita. Duit banyak dapat ketika itu, cuma badan gerges, sakit, akhirnya ya dia nggak narik 2 hari 3 hari dan sebagainya. Nah, itu jadi sama aja, jadi diduluin dengan nominal yang gede, tapi habis itu dia keluarin tuh karena berobat. Maka dalam memahami konteks rezeki ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakalkan. Jadi dikasih banyak, ya pasti pengeluarannya banyak dan sebagainya. Wa'lam, dan ketahuilah anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu akan didapatkan dengan kesabaran. Semua orang itu akan sukses, pastinya dia itu diawali dengan kesabaran. Gak ada orang yang instan pengen sukses, ibaratnya dia pengen kaya tapi nggak mau kerja, kayak begitu. Kita ini makom ikhtiar. Nah, kalau tadi bicara iradah Allah, kalau iradah Allah itu kita jadikan sebagai hasil terakhir biar kita nggak kecewa. Tapi kalau makom kita, sandaran kita kepada diri kita, itu adalah makom ikhtiar. Kalau kita nggak nyari duit, nggak kerja, itu kita. Tapi kalau kita udah nyari duit tapi nggak dapat juga, kita sandari ke Allah. Oh, udah rezeki saya ini. Jadi jangan dibalik. Yang makomnya Allah kita jadiin buat kita, akhirnya malas kerja. Ilmu juga kerja. Ya. Kalau seandainya yang punya segitu, sama yang kerja capek, dapatnya sama sama saya, mending saya di rumah. Nah, itu kayak begitu berarti apa? Dia menyalahkan dalam pengertian, dalam pemahaman kalimatnya. Jadi kalau urusan Allah itu hak Allah, dan kita nggak tahu rezeki kita berapa nih hari, tahu nggak? Nggak tahu. Nah, maka dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berangkat kita kerja, kita usaha. Makanya yang paling enak tuh rezekinya rezeki pengusaha. Pengusaha tuh dia udah pasrah dari nol. Nggak tahu nih pelanggan datang berapa hari ini, dia dapat berapa, dia nggak tahu. Sama petani juga sama. Dia nggak tahu hasil panennya kayak gimana. Bisa jadi panen, bisa enggak. Jadi dua tuh. Nah, kalau kerja kan itu kembali lagi ya, dalam hal ini kerjanya bagaimana juga ya, tergantung jenis kerjaannya. Nah, maka sifat kita ikhtiar kemudian adanya tawakal, itu yang benar. Usaha dulu baru kita pasrahin, ya Allah saya pasrahkan hasil ikhtiar saya ini seperti apa, maka yang terbaik yang saya minta, seperti itu ya. Makanya kadang ada orang dagang sepi ya, tapi akhirnya Allah kirim yaitu malaikat pora-pora ya, jadi manusia itu sebenarnya bukan manusia, itu malah malaikat. Makanya nggak sedikit kadang orang melihat habis dia datang, dilihat lah orang mana perginya itu. Nah, orang kemana perginya itu biasa itu malaikat ya. Jadi kita yakin Allah nggak bakal menyia-nyiakan hambanya. Nah, disinilah akhirnya sejalan bahwasanya kita nggak bisa
menjadikan dalam hal kalimat-kalimat yang ada dalam hadis, yang ada dalam Al-Quran, kecuali harus kita sandarkan dengan pemahaman yang benar. Jadi jangan juga kita hulu itu berlebihan dalam memahami konteks. Itu tadi habis belajar hadis yang tadi, ya kita yakin sama Allah, udah di masjid aja dia ngaji, emaknya bininya nyuruh, bang kerja bang, mau makan apa kita, saya mau minta sama Allah. Ya benar, minta sama Allah, tapi ada ikhtiarnya apa? Kerja. Karena melalui kerja itu kayak kita mau dapetin air, gimana caranya kita dapat air? Jadi kemudian apa? Jadi buat sampai, kadang kan kita tahu berapa meter kedalaman dan sebagainya, kadang nggak dapat, udah sampai ujung airnya nggak bagus, pindah lagi, gali lagi sampai cocok. Nah itulah kita. Jadi kita nggak tahu di kedalaman mana itu air bersih. Nah begitu juga kita nggak tahu ke depan rezeki kita seperti apa nih hari. Nah itu, maka makom kita adalah makom ikhtiar. Sedangkan makom Allah itu sudah rufiatul akram wajafati suf ya tadi. Nah artinya apa? Bicara masalah takdir, qadha ya, qadha mubrom, ketentuan yang sudah tidak bisa diganggu-gugat, itu milik Allah. Tapi kalau qadanya mu'allaq itu ibaratnya malaikat juga tahu ini orang ketika dia minta rizkinya, kata malaikat sebenarnya masih ada porsi buat dia nih hari, cuman dilihat dulu kesungguhan dia kerja apa kagak, dia minta benar apa kagak. Nah kalau dia kerja maka dikasih itu. Nah itu namanya mu'allaq. Dia malaikat lapor sama Allah, ya Allah ini hambamu minta mu pengen juga duit ini, pengen beli ini. Terus gimana? Masih ada ini enggak sisa rezeki buat dia hari ini? Ada ya Allah. Nah, maka dikasih lah dia. Itu namanya qadha mu'allaq. Tapi kalau qadha mubrom itu betul-betul malaikat juga nggak tahu di Lauhil Mahfuz itu isinya apa aja. Tugasnya malaikat itu hanya menjaga. Jadi malaikat hafadzah atau yang menjaga arsy singgasana Allah Subhanahu wa taala itu hanya menjaga, tapi nggak tahu isinya kita itu apa aja, maksudnya takdir kita itu apa aja di dalamnya. Nah itulah ya yang hanya mengetahui hanya Allah. Itu ya artinya kalau bicara masalah hakikat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan Allah satu-satunya ya yang memiliki hak prerogatif dalam memiliki manfaat dan mudarat kepada hambanya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar, maha benar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilamu ketahuilah ikhwani wafaqani Allah wa iyyakum li taati anna hadzal hadis hadisun azim al-mawqi azimul mawqi wa aslun kabirin fi riayati huquqillah wa tafwidi li amrih. Ini hadis, kata beliau pengarang kitab ini adalah hadis yang sangat agung, yang mana ini dasar seluruh kebaikan ada dalam hadis ini. Dan urusan penjagaan hak-haknya Allah itu dibahas dalam hadis ini agar kita senantiasa perhatian dengan haknya Allah. Jadi Allah tuh punya hak. Ada hak, ada kewajiban. Kita minta rezeki kepada Allah dulu. Ya. Itu kan sebetulnya kita dikasih hidup sama Allah, kesempatan di dunia itu udah dikasih dengan porsi-porsinya. Dikasih hak hidup, kewajibannya ibadah. Dikasih hak rizki, tapi kewajibannya ibadah. Nah, maka dalam konteks Allah bolehin kita nyicipin semua rizki yang Allah adakan di dunia ini, tujuannya adalah biar kita beribadah kepada Allah. Itu kewajiban kita. Nah di dalam hadis ini itu yang membahas bagaimana hak Allah itu harus kita jalani. Wa tafwidi li amrih, dan juga dalam hadis ini menjelaskan tentang bagusnya tawakal kita, menyerahkan kita kepada Allah. Nah, jadi setelah ikhtiar kita pasrahin itu semua, bahwasanya saya menjalankan ini sebagai usaha saya. Adapun urusan nanti akhir itu hasilnya itu saya serahkan kepada Allah. Ibarat orang tadi gali sumur, pokoknya dia pasrah, kayaknya di titik ini nih. Nah itu kan dia juga dengan menyandarkan keilmuan dia, ini tanahnya bagus, biasanya ada air biasanya.
Tapi ternyata nggak semua yang biasa itu ya ada. Qaulu yani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ma kuntu khalfan nabi ay ala dabatin kama fi riwayah wa fi jawazul aradif ala dabah anna in ataqathu ya. Nah, hadis ini ketika disebutkan aku berada di belakang Nabi, katanya posisi ketika itu baginda Rasul katanya ada di atas kendaraannya, artinya di atas ontak beliau. Nah, saya di belakangnya, saya diboncengin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasul sangat dekat dengan siapapun, sahabatnya, saudaranya dan sebagainya. Sehingga boncengan naik onta itu dalam hal ini apakah boleh, apakah menyiksa binatang, ngelihat dari keadaan binatangnya. Kalau binatangnya mampu kuat buat ditaikin berdua silahkan, tapi kalau nggak muat atau nggak kuat nih ya daripada ontaknya misalkan lemes, maka haram kita paksain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh kita menunggangi lebih dari satu ya onta ataupun kuda atau kendaraan yang lain. Qaulu sallallahu alaihi wasallam inni u'allimuka kalimatin yarfa'uka Allahu bihinna kama fi riwayah. Qaulu ihfadillah bihifdzi faraid wa hududi. Nah, sekarang dalam pensarahan hadis ini secara kalimat tekstualnya, kata-kata ihfadillah ay ihfadillah bihifdzi faraidatin wa hududihi wa mulazamati taqwahu wa jinabi nawahi wa ma la yardahu. Jagalah Allah maksudnya jaga seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah sudah berikan dan batasan-batasan yang harus dikerjakan dan yang harus dia tinggalkan, dan senantiasa terus merasa takut kepada Allah dan menjauhkan segala larangannya dan apa-apa yang tidak diridai oleh Allah. Jadi semua maksiat-maksiat kita jauhin. Nah, itu maksud kata ihfadillah. Berarti kata-kata Allah ini bukan menjadikan kita ngejaga Allah itu zatnya Allah kita jagain, bukan, tapi semua kewajiban yang Allah udah berikan kepada kita jaga, jangan sampai dia itu luntur. Artinya kayak sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalin, karena Allah nyuruh sholat 5 waktu ya, aqimis shalah wa atuz zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Zakat juga sama, jangan kita ngakal-ngakalin Allah ya. Kan tadi disebutkan ya, kalau kita lagi ada duit, kita kenal Allah, maksudnya keluarin zakat. Jangan begitu kita punya duit kita nggak ngeluarin, kita nggak sedekah. Nah, ketika sulit ya udah Allah tinggalin, jadi susah nanti. Alhamdulillah min dzalik. Yahfazuka fi nafsika wa ahlika wa dunyaka wa dinik. Nah, ini bagus nih ya. Allah akan jaga engkau bukan cuma dirimu saja, tapi apa? Wa ahlik. Keluargamu dijaga sama Allah. Wa dunyaka, urusan duniamu dijaga sama Allah. Dinik, dan urusan agama. Jadi semua. Kalau kita kerja ada panggilan sholat, sholat dulu. Ada rapat, ya rapat bisa di break, sholat dulu. Nah, artinya apa? Semua rapat kita, semua kerjaan kita itu nggak bakal berkah kecuali kita duluin Allah. Jadi bakal berkah semua urusan dunia kita itu kalau kita jaga Allah, maka urusan dunia kita dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La siyama inda maut. Nah, terlebih katanya Allah jagain kita ketika meninggal. Kan harapan kita semua husnul khotimah, betul gak? Nah, masalahnya kita nggak tahu kapan dan waktu di mana, kemudian posisi kita sedang apa, itu kita nggak tahu. Nah, disinilah penting kita hadirkan Allah, maka insya Allah ada kan orang ya banyak dah kisahnya ya. Di antaranya dia pengen nyebut Allah aja keras, susah. Padahal setiap harinya dia sering ibadah kepada Allah. Tapi bagaimana cara ibadahnya dia? Makanya di sini kita ibadah yang sesuai syariat seperti apa, kita mulai belajar satu-satu. Oh, kita kenal Allah dengan apa? Dengan syariatnya kita belajar dan sebagainya. Nah, seperti sekarang kita ngaji, tujuannya adalah apa? Agar kita pengen meninggal husnul khotimah. Maka dari awal kita ibaratnya nyicil agar kita sampai mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idil jaza'u min jinsil amali.
karena balasan itu sesuai kerjaannya. Nah, itu. Jadi dalam konteks kaidah bahwasanya segala amal perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal, itu berlaku dalam hal kita kepada Allah. Apa yang kita sudah tanam, maka itulah yang akan kita tuai. Apa yang sudah kita berikan, maka itulah yang kita akan terima. Maka semua yang dalam urusan kita kepada Allah kita yang terbaik, sesama manusia juga efeknya kita udah tahu. Bahwasanya jikalau kata baginda Rasul sebutkan apa? Kamat tadi nutudan. Sebagaimana kamu pernah ngasih utang ke orang, dia sulit, dia minjem, kita kasih. Satu saat gimana? Ketika kita nggak punya, dipinjemin nggak? Pinjemin. Nah, ini menunjukkan apa? Itu dalam hal perbuatan baik yang kita sudah berikan, maka nanti seakan-akan itu kita titipin. Nanti kita akan ambil hasil yang sudah kita titipkan itu. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kalian semua wahai manusia kepadaku, kata Allah, adzkurukum, maka aku akan ingat kalian. In tansurullah yansurukum. Jikalau kalian menolong agama Allah, yansurukum, maka Allah akan menolong kalian. Intinya gini. Dalam hal dakwah itu kan ngajak orang ke jalan Allah. Orang yang rajin dakwah ngajak orang ke jalan Allah, artinya dia ngajak dirinya dulu, dirinya udah benar baru ngajak tetangga ini dan sebagainya. Itu maka apa? Allah akan jaga semua apa yang berhubungan dengan kita. Kayak tadi disebutkan, harta kita dijaga, kemudian apa? Anak kita juga dijaga. Misalkan kita ngajar, yang kita ajarin anak-anak kecil, mustahil anak kita nggak dijaga sama Allah. Kita ngajarin anak orang ya merasa terima kasih karena dia dapat apa? Ilmu anaknya, maka Allah juga akan berikan ilmu yang mana sama seperti yang kita berikan kepada anak orang lain, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Pak, seperti tadi yang kita berikan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Waqad madah Allah Ta'ala al-hafidhin li hududihi, dan Allah telah memuji kepada hamba-hambanya yang menjaga syariat-syariat Allah. Faqala ta'ala hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Jadi nanti di surga itu Allah nyatakan ketika seorang hamba masuk surga, Allah akan menyuruh para malaikatnya, sambut ini hamba, bahwasanya apa yang sudah mereka dapatkan yang ada di sini berupa kenikmatan itu adalah hadza ma tu'adun. Ini adalah sesuai janji. Kamu dulu di dunia rajin ibadah, nih balasannya. Sesuai janji yang aku sudah berikan kepadamu melalui Al-Quran, ini sekarang. Jadi kata malaikat, nih balasan kamu wahai hamba Allah sekarang di surga, ini sesuai janji Allah. Ini yang kamu lihat, yang gak pernah ya terbesit di pandanganmu, di hatimu terlintas, inilah surga yang kau ada sekarang di dalamnya. Nah, itu jadi sambutan para malaikat Allah yang menyebutkan janji Allah itu benar. Nah, disinilah ya, likulli awwabin hafidh, bagi orang-orang yang bertaubat, yang selalu menjaga daripada syariat-syariat Allah. Kata-kata ihfadillah wa kun mimman khasyar rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib tajidu tujahaka ay amamak. Jagalah Allah, maka akan kau temukan Allah ada di hadapanmu. Ay tajidhu maka bil hifdzi wal ihata wat ta'idi wal i'anah aitsu ma kunta. Allah akan ada di hadapanmu dengan segala penjagaan. Jadi kita dijaga. Yang tadinya kita mau maksiat dijaga sama Allah. Kan ada tuh ya dalam hal kalau kita nggak usah bicara Rasulullah ya. Dalam hal umum misalkan ketika kita ada niatan pengen misalkan maksiat sama Allah, kemungkinan banyak hal yang Allah jaga. Bisa jadi hujan, bisa jadi dia ada urusan sehingga dilupain sama Allah. Nah, ini berarti apa? Dia dijaga. Jadi bukan berarti kita itu dengan takdir Allah itu merasa kecewa karena tidak sesuai dengan harapan kita, enggak. Justru dengan adanya pengalihan ini adalah sifat wajib
artinya sifat yang memang dihadirkan oleh Allah untuk menjaga kita dari melakukan maksiat. Bisa jadi ketika kita itu hadir sesuai dengan keinginan kita, maka kita bermaksiat. Sering kita janjian sama teman jalan-jalan, nah kita nggak tahu di sana apakah ada kecelakaan dan lain sebagainya. Kita dijaga sama Allah, akhirnya ditunda dan diundur. Nah ini juga bentuk penjagaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah balas dengan penjagaan Allah kepada kita. Jadi semua dijaga, karena ibaratnya kalau bahasa manusia, kita ya sudah melakukan kebaikan, Allah utang budi sama kita gitu. Padahal nggak cocok kalau begitu. Padahal rezeki Allah udah banyak kalau kita. Itu bahasa kasarnya. Wal ihatah wa ta'yid, artinya Allah juga kita akan temukan kalau kita jaga Allah, semua urusan-urusan kita akan diawasi, akan diliputi oleh Allah, dijaga. Wa ta'yid, dan akan dikuatkan. Semua urusan kita akan dijaga dengan kuat. Wa li'anah, dan Allah akan bantu. Udah pasti kalau kita kan ada batasannya ngebantu. Kalau kita udah nggak punya, nggak kuat bantu. Tapi Allah dengan segala keperkasaannya akan membantu segala apa yang kita inginkan. Haitsu makunta, dimanapun engkau berada. Fatastaknis bihi wa tasdaqni bi an khalqih. Maka kalau Allah yang sudah turun langsung dalam urusan kita, kita akan merasa senang. Wa tasdaqni, dan kita tidak butuh bihi dengan sesuatu an khalqih yang ada pada makhluknya. Udah, biar kata tetangga saya kaya, punya Alphard, punya mobil, ya enggak lebih, maksudnya lebih dari satu, enggak cuma satu, rumahnya mewah dan sebagainya, saya enggak butuh. Kenapa? Karena saya punya Allah. Nah, hati yang rasa cukup itu nggak bisa dibeli. Orang kadang nggak tergiur sama sekali. Yang lain mah pada misalkan sama tetangganya yang kaya deket banget, orang pada pengen berharap dia ngasih dan sebagainya, dan dia santai aja. Ya. Nah itu berarti dia sudah diberikan rasa puas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khusal imamu min bainil jihati sitti isyaran bi syarafil maqsad wa bi anna al-insana musafirun ila al-akhirah ghairu muqimin fid dunya. Dalilnya kenapa sih dalam hal ini yang Allah jaga dengan apa yang sudah kita lakukan dengan penjagaan kita kepada Allah, itu bahwasanya kita kembali semuanya menuju akhirat. Yang menguatkan kita ngejaga urusan Allah, karena kita ibarat tadi dikatakan kita nabung, semua kebaikan kita akan petik lagi nanti di akhirat. Nah kita yakinin bahwasanya semua akan kembali ke akhirat, ghairi muqimin fid dunya, dia nggak bakal tetap di dunia selamanya, dia bakal balik. Wal musafir innama yatlubu amamahu la ghair, sedangkan orang yang bepergian dia akan menuntut apa yang ada di hadapannya, la ghair, tidak yang lainnya. Artinya apa? Kita ini ibarat musafir itu kan pokoknya yang dia kejar tujuan dia. Kita misalnya mau ke Bandung, sudah jelas rute yang ke Bandung yang kita akan jalani. Nah kita pengen ke akhirat, maka apa? Kira-kira di akhirat kita mau kemana? Otomatis pengen ke surga. Nah ke surga itu apa aja tuntutannya? Ya, tentunya sholat, zakat, puasa, artinya nggak mangkar. Nah ini, begitu kita fokus sama surga, maka kita akan mengikuti tuntutan-tuntutan menuju surga. Layaknya musafir, dia akan mengikuti semua rute yang menuju ke tempat tujuan dia. Seperti itu. Jadi semua yang kita akan jalanin itu semua sesuai tuntutan kita pada tujuan yang kita akan ya tuju nantinya. Wan mana tajidu haitsu ma tawajjah tawatayma qasatan min amri dunya wad din. Jadi semua yang kita dapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dimana sesuai apa yang kita hadapkan. Semua yang kita miliki dari urusan dunia dan urusan agama itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita menjaga Allah. Idza sa'alta fas'alillah, jikalau kita minta urusan kita ya apapun itu, maka minta kepada Allah. Wala tas'al ghairuh, janganlah kita minta selain Allah. Fa inna khazainal judi biyadihi, maka sesungguhnya semua gudang-gudang kebaikan itu ada di genggaman Allah. Wa zimmatiha, dan kendali-kendalinya daripada khazain tadi, yaitu berangkas-berangkasnya
Ya, urusan kebaikan ilahi itu semua kembali kepada Allah. Idla qadir wala mu'ati. Karena tidak ada yang mampu dan juga tidak ada yang memberikan kuasa tersebut, wala mutafaddilun ghairahu, dan juga tidak ada yang memiliki keunggulan-keunggulan, keistimewaan-keistimewaan yang sangat ya dermawan ghairahu kecuali Allah. Fa huwa ahaqqu ayyuqsadus. Fa huwa ahaqqu ayyuqsada, dan dialah zat Allah yang lebih berhak untuk disandarkan tujuan kita. Siyama waqad qasamar rizqa, terlebih Allah telah bagi-bagikan rizkinya. Wa qaddarahu likulli ahadin, dan Allah telah tentukan masing-masing hambanya bihasbi ma aradahu lahu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. La yataqaddam wa la yata'akhkhar, itu enggak lebih enggak kurang, enggak maju enggak mundur, wala yazid wala yanqus, enggak nambah enggak kurang. Bihasbi ilmihi al-qadimil azali, itu semua sesuai ketentuan Allah yang sudah ditentukan pada zaman azali. Nah, kita itu udah tinggal sesuai apa yang sudah ditentukan di zaman azali, kita tinggal jalanin doang. Wa in kana yaqfi dzalika tabdilun fil lauhil mahfuz bihasbi ta'liq ala syarti. Jikalau ada perubahan di lauhil mahfuz, ya kata beliau, itu juga sesuai dengan digantungkan apa yang sudah disyaratkan. Jadi tadi namanya kodoknya itu mu'alak. Jadi mu'alak itu yang masih digantung, kita minta sama Allah, itu enggak lebih dari apa yang sudah ditentukan dalam ya mubrom atau ketentuan yang pasti dari Allah. Wa min tsama kana li su'al faidah ihtimal ayatuna itaun masul malakun ala su'ali. Jadi apa sih gunanya kita minta sama Allah padahal katanya udah ditentuin, percuma juga kita minta. Nah, maka di sini disebutkan wa min tsama, dan oleh karena itu kana li su'ali faidatun. Faidatan, maka dalam hal minta kita kepada Allah walaupun sudah ditentukan semuanya, itu ada faedahnya, ada manfaatnya. Kenapa? Ihtimali ayyakuna itaul masul mu'allaqan ala su'alihi. Karena kemungkinan bisa jadi syarat yang Allah berikan dalam pemberiannya, dalam ketentuan itu harus diminta dulu baru dikasih. Ibaratnya kayak begini, kita udah nyiapin duit ya. Cuman pada waktu pagi-pagi itu emang kita udah porsi ini, kalau yang datang semua bagi. Nah, karena yang waktu itu nggak ada yang datang ke rumahnya, maka kira-kira dikeluarin nggak tuh duitnya? Enggak. Padahal saya udah siapin ini. Nah, akhirnya ya ternyata datangnya siang, ya udah rezekinya. Atau kita udah nyiapin buat si A, ternyata yang datang si B, ya rezekinya si B. Jadi Allah gantungkan takdir mu'alaq ini itu tidak lepas dari takdir mubrom. Artinya mubrom itu yang tadi saya katakan yang tahu hanya Allah. Tapi kalau mu'allaq itu malaikat tahu. Makanya dalam hal mu'allaq ini syaratnya apa? Dia itu bakal diturunin yaitu dengan mungkin ada syaratnya diminta. Nah, kalau diminta maka dalam hal ini kita minta. Kalau nggak diminta ya berarti kita kagak dapat. Nah, ini yang disebut dengan takdir mu'allaq. Masih banyak